Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk mata kuliah hukum pidana. Materi hari ini kita membicarakan mengenai kesalahan. Nah, minggu yang lalu kita membicarakan mengenai tindak pidana dan saya sampaikan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Untuk mempidanakan seseorang maka harus ada unsur kesalahan. Sehingga dalam konteks ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau Ginstraps-Jondersschuld atau sering juga disebut dengan nulla poena sine culpa. Jadi orang yang melakukan suatu perbuatan pidana belum tentu dipidana jika tidak ada kesalahan. Sekarang apa yang dimaksud dengan kesalahan tersebut? Ada dua arti. Yang pertama, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya itu disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Sehingga orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya. Kemudian kesalahan dalam arti sempit disamakan dengan kealpaan. Namun pemakaian istilah ini sebaiknya dihindarkan karena kealpaan nanti akan ada arti yang tersendiri. Ada beberapa pendapat mengenai kesalahan, bisa dibaca di beberapa buku pidana. Nah, dalam perkuliahan ini langsung kita singkat ke arah apa unsur-unsur kesalahan tersebut. Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab si pembuat. Artinya, keadaan jiwa si pembuat. Jadi dalam konteks ini yang dilihat adalah jiwa si pembuat. Kemudian yang kedua, unsur kedua ada hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Bisa berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Nah, jadi hubungan batin, apakah ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kondisi si pembuat? Kemudian yang ketiga, tidak ada alasan penghapus kesalahan. Apabila memenuhi ketiga unsur ini, maka berarti dia sudah masuk kategori kesalahan. Kemudian dilihat dari bentuknya, kesalahan itu bisa berbentuk kesengajaan, bisa berbentuk kealpaan. Mari kita bicarakan satu persatu. Apa itu kesengajaan dan apa itu kealpaan. Kita mulai dengan kesengajaan terlebih dahulu. Dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Oleh karena itu, kemudian kita melihat dari memori penjelasan KUHP atau memori van toelichting. Menurut MVT, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui, yaitu menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Di samping itu menyadari apa yang dilakukan. Jadi orang yang sengaja, orang yang sengaja melakukan berarti dia menghendaki perbuatan tersebut dan dia tahu akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga dia menyadari apa yang dilakukan. Ada pendapat lain mengatakan bahwa sengaja atau dolus atau offset apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi tiga unsur dari tindak pidana. Yang pertama, unsur perbuatan yang dilarang. Jadi, yang sengaja ia lakukan, yang disadari ia lakukan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi, tentu kalau perbuatan tidak sengaja melakukan perbuatan yang tidak dilarang, tidak masuk kategori di sini. Kemudian yang kedua, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan tersebut. Dia sengaja melakukan yang kemudian ada akibatnya. Akibatnya apa? Dalam konteks ini tergantung perbuatan yang dilakukan. Kemudian perbuatan itu bersifat melanggar hukum.
Jadi ketiga unsur ini dikatakan sengaja itu tadi. Masih ada beberapa pendapat lain, bisa dilihat di beberapa buku hukum pidana seperti bukunya Profesor Bardanawi Arif, bukunya Prof. Sudarto, bukunya Prof. Mulyatno, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana corak kesengajaan? Ada 3 corak kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud atau dolus directus. Ini merupakan kesengajaan yang sederhana dan yang biasa. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka dia tidak akan berbuat demikian. Jadi kalau misalnya saya ada di depan sini, kemudian yang duduk di belakang itu rame, kemudian saya lemparkan ballpoint ini ke orang yang rame tadi. Tujuan saya melempar tadi adalah supaya si mahasiswa tadi diam. Jadi sengaja, ini yang paling sederhana. Apakah ini perbuatan ini diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, tetapi bahwa apa yang saya lakukan ini mempunyai maksud tertentu. Ini kesengajaan sebagai maksud atau dolus directus. Kemudian yang kedua, kesengajaan dengan sadar sebagai kemungkinan atau dolus eventualis. Dolus eventualis. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, ternyata kemudian menjadi benar-benar terjadi. Misalnya saya lagi agak nggak enak badan, kemudian saya minum obat yang sebetulnya kalau kita mau nyetir itu tidak boleh minum obat itu karena ngantuk. Dalam kondisi ini, seharusnya kan saya tahu bahwa jangan-jangan nanti saya ngantuk pada saat menyetir kendaraan. Yang tadinya mungkin ternyata benar-benar saya ngantuk. Akhirnya kemudian terjadi suatu yang tidak diinginkan. Jadi yang tadinya mungkin menjadi benar-benar terjadi. Sengaja. Harusnya kan saya tahu tidak boleh minum obat yang mengandung obat tidur tadi. Nih. Kemudian yang ketiga, kesengajaan dengan sadar sebagai kepastian. Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 akibat. Akibat yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pembuat, dan yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama di atas ini tadi. Jadi kalau misalnya ini nih, di luar ruangan ini ada yang lagi rame, di luar lagi rame. Padahal di situ kan ada jendela kaca. Saya tahu tujuan saya adalah supaya yang di luar tadi tidak ribut, tidak ini saya lempar penghapus keluar. Untuk mencapai tujuan itu, yang saya inginkan sebetulnya diamnya si orang yang ada di luar tadi. Tetapi saya tahu bahwa di situ ada kaca. Saya tidak menginginkan kaca itu pecah, tetapi untuk mencapai tujuan yang pertama tadi, bahwa tujuan yang kedua tadi pasti terjadi. Nah, ini kesengajaan yang paling ada 3 hal inilah yang kemudian dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi. Kemudian nah itu tadi mengenai kesengajaan. Tentu banyak hal yang bisa dibicarakan mengenai kesengajaan. Nah mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu. Nah kita melanjutkan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kealpaan atau kolpus tersebut. Yang pertama, sama seperti kesengajaan. Kealpaan pun tidak ada definisinya dalam KUHP kita. KUHP kita itu hanya membagi buku 1 ketentuan umum, buku 2 kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Nah, kemudian pengertian kejahatan dan kealpaan juga tidak ditemukan baik di buku 1, buku 2 maupun buku 3. Oleh karena itu kemudian kita ambil salah satu contoh pendapatnya Suringa. Yang dimaksud dengan kealpaan adalah
kekurangan penduga-duga atau kurang penghati-hati. Jadi dia tidak ada niat, tidak menyadari juga perbuatannya, tidak mengetahui juga perbuatannya. Jadi karena kekurangan penduga-duga dan kurang penghati-hatinya. Bahkan sejalan dengan pendapat itu juga dikemukakan oleh Simon bahwa kealpaan itu adalah terjadinya tidak adanya penghati-hati, kemudian juga tidak dapat diduganya suatu akibat. Nah, oleh karena itu, kadang dalam praktek ada yang mengatakan bahwa sebetulnya perbuatan itu disengaja, tetapi dia kadang mengatakan ini kelalaian saya. Nah, jika terjadi demikian, maka hakim diberi kewenangan kemudian ini secara objektif nanti seperti apa? Apakah kemudian seperti ini itu apa, ataukah yang seperti ini itu masuk sengaja? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan dikemukakan. Untuk sementara materi kita akhiri sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.